Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Nur Rahman dengan NIM 204222146. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni dan keterampilan komunikasi persuasif. Yang pertama, konsep persuasif dan komunikasi persuasif. Konsep persuasi adalah mempengaruhi orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, baik melalui tulisan maupun tulisan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Secara sederhana, William L. Nosten dalam bukunya Influencing Others mendefinisikan persuasi sebagai tiap usaha untuk mempengaruhi tindakan atau penilaian orang lain dengan cara berbicara atau menulis kepada orang lain. Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin, yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi, memberitahukan, atau menjadi milik bersama. Komunikasi merupakan proses utama ketika kehidupan kemanusiaan dijalani. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, serta memilih strategi yang tepat. Ruang lingkup kajian ilmu komunikasi persuasif meliputi sumber, pesan, saluran atau media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks situasional. Pendekatan yang digunakan dalam komunikasi persuasif adalah pendekatan psikologis. Yang kedua, tujuan komunikasi persuasif. Tujuan dilakukannya komunikasi persuasif adalah untuk mencapai keinginan dari seseorang yang memberikan komunikasi atau biasa kita sebut sebagai komunikator. Tujuan inilah nantinya yang digunakan sebagai target suatu kegiatan, sehingga terbentuklah perencanaan untuk menuju tujuan tersebut. Sebenarnya, komunikasi persuasif ini merupakan bentuk teknik dalam berkomunikasi, sehingga tujuan adanya komunikasi persuasif ini diantaranya: yang pertama, perubahan sikap, attitude change. Komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir, yang mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap pesan apa yang diterimanya. Yang kedua, perubahan pendapat atau opinion change. Seorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang berbeda dari seorang komunikator, sehingga perlu adanya komunikasi persuasif sebagai alat mengubah pola pikir komunikan, yang membuat komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Yang ketiga, perubahan perilaku atau behavior change. Perubahan sikap ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan sikap. Namun, perilaku ini merupakan suatu dampak dari sikap. Ketika sikap berubah, maka perilaku pada seseorang atau komunikan juga ikut berubah, mengikuti pola pikir dari pesan yang ia terima. Yang keempat, perubahan sosial atau social change. Perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya bahasa yang persuasif. Komunikator yang berbahasa persuasif akan membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir, hingga perilaku masyarakat. Yang ketiga, teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau suatu kegiatan, dan lain sebagainya. Cara berkomunikasi yang baik juga sangat diperlukan untuk menjalankan teknik komunikasi persuasif agar komunikasi yang dilakukan tidak akan menjadi sulit, karena hambatan-hambatan komunikasi sudah berhasil diminimalisir. Beberapa cara atau teknik yang harus dipelajari antara lain: yang pertama, berkomunikasilah dengan lancar. Kedua, pelajari perubahan sosial yang terjadi. Yang ketiga, pelajari menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, jangan memakai kata kasar atau berbau sara.